itu ketimpangan sosial? Ketimpangan sosial adalah ketidakadilan status dan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Ketimpangan sosial juga merupakan ketidakseimbangan kondisi yang terjadi di tengah masyarakat akibat faktor penghambat tertentu. Adapun yang dimaksud faktor penghambat itu sendiri adalah segala sesuatu yang menghalangi seseorang untuk memanfaatkan akses atau sumber daya yang ada. Ciri-ciri ketimpangan sosial. 1. Minimnya fasilitas publik untuk penyandang disabilitas. 2. Sulitnya akses pendidikan di pedesaan. 3. Masyarakat kota lebih mudah mendapat akses sumber daya masyarakat desa. 4. Perlakuan yang berbeda hanya karena penampilan, banyak pengangguran, dan tingginya angka kriminalitas. Adapun contoh ketimpangan sosial yang akan kami bahas adalah ketidaksetaraan gender pada bidang pendidikan. Tidak bisa dipungkiri bahwa ketidaksetaraan gender masih saja terjadi, terutama di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Ketidaksetaraan ini terjadi di berbagai bidang kehidupan manusia, antara lain di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Ketidaksetaraan gender yang terjadi, terutama di bidang pendidikan, dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, yaitu faktor budaya, patriarki, sosiologi, dan psikologi. Ketidakseimbangan tersebut juga berdampak terhadap kehidupan bangsa dan negara. Sayangnya, hampir setiap negara berkembang, termasuk Indonesia, anak-anak perempuan menerima pendidikan yang jauh lebih sedikit dibandingkan anak laki-laki. Menurut UNICEF, jumlah anak perempuan setidaknya berkisar 10% dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Data tersebut menunjukkan adanya kesenjangan pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan. Ada 4 dari 10 anak perempuan yang putus sekolah di tingkat sekolah dasar. Ini jelas membuktikan adanya ketidakseimbangan tingkat pendidikan antara anak perempuan dan laki-laki. Dan ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan ini banyak terjadi di kalangan masyarakat miskin. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan seorang anak perempuan memiliki pendidikan yang lebih rendah dibandingkan anak laki-laki, yaitu 1. Adanya tradisi bahwa seorang anak perempuan adalah pengurus rumah tangga sehingga sebaiknya tidak dibebankan oleh pendidikan. 2. Walaupun ada kesempatan, namun jika terbentur masalah biaya, maka anak laki-laki harus didahulukan dalam mengecap pendidikan. 3. Jika telah menikah dan punya anak, maka perempuan harus menghentikan proses pendidikannya dengan alasan kepentingan keluarga. Sekolah tinggi-tinggi, perempuan sekolah tinggi-tinggi juga jatuhnya ke dapur juga. Mending lu nikah, cari laki yang bener, biar laki lu aja yang nyari duit. Dari ujian-ujian yang masuk CPNS, yang nilai-nilai bagus itu adalah perempuan. Benar. Nilai-nilai yang paling top itu adalah perempuan. Maka kesempatan itu harus kita berikan kepada perempuan untuk membangun bangsa dan negara. Nah, kesempatan-kesempatan itu memang di beberapa tempat masih terkunci. Karena masih ada budaya-budaya patrilineal, masih ada kepercayaan tradisional yang kita pegang sehingga mengurangi akses perempuan untuk beberapa pekerjaan, untuk beberapa jabatan-jabatan tertentu. Isu kesetaraan gender bukan semata isu perempuan saja. Kita semua, perempuan, laki-laki, hal yang sama terjadi di berbagai sektor. Selain masalah kesetaraan upah, perempuan juga sering mendapatkan kerja tambahan, diberi beban pekerjaan ganda, bahkan rentan pelecehan, kekerasan, dan sering menjadi korban bias gender.
Mungkin karena kita melihat hidup sebagai ajang kompetisi. Karena perempuan punya keterbatasan ruang yang didominasi laki-laki. Jadi tanpa sering kita sadari, kita kerap khawatir, cemas, segalanya tidak pernah cukup untuk diri sendiri. Akibatnya, siapapun bisa terasa sebagai ancaman, gerak-gerik sejawat bisa dicurigai sebagai tentangan. Kasus-kasus tersebut menyimpulkan bahwa seorang wanita tidak bisa menjadi pemimpin, seorang wanita hanya boleh diam di rumah, mengurus anak, dan memasak, sehingga seorang wanita tidak memiliki kesempatan untuk lebih unggul dari laki-laki. Ada hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh wanita, bahwa hal-hal tersebut hanya bisa dan boleh dilakukan oleh laki-laki saja. Wanita dianggap lemah, wanita dianggap tabu, dan wanita dianggap hanya pantas melakukan pekerjaan rumah tangga hingga tidak memerlukan tingkat pendidikan yang sama tingginya dengan kaum pria. Dipandang dari sudut ekonomis, pendidikan untuk perempuan dianggap penting, dikarenakan oleh 3 alasan. Pertama, adanya peningkatan pendidikan pada kaum wanita menaikkan produktivitas di lahan pertanian dan juga meningkatkan partisipasi tenaga kerja. Pernikahan yang lebih lambat, fertilitas yang lebih rendah, dan juga perbaikan kesehatan dan gizi anak-anak. Kedua, kesehatan dan gizi anak-anak yang lebih baik serta ibu yang lebih terdidik akan memberikan dampak terhadap kualitas anak bangsa. Ketiga, karena kaum wanita memikul beban terbesar dari kemiskinan dan kelangkaan lahan garapan yang ada di masyarakat di negara berkembang. Karena kesenjangan yang terjadi di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, serta budaya ini membuat kaum perempuan tidak mampu berkembang dan mengembangkan diri untuk menunjukkan aktualisasi diri. Maka, dari itu, perbaikan peran dan status wanita melalui pendidikan akan mempunyai dampak yang sangat penting dalam memutus lingkaran setan kemiskinan serta pendidikan yang tidak memadai. Hendaknya generasi kita saat ini mempunyai pengetahuan untuk mengubah pola pikir terhadap kesetaraan gender yang terjadi pada anak perempuan dan anak laki-laki. Bahwa anak perempuan dan anak laki-laki adalah manusia yang sama-sama memiliki kemampuan mengaktualisasikan diri. Sehingga saat ini kita belajar untuk tidak membeda-bedakan gender dan memiliki kemampuan untuk menghindari diskriminasi gender.